yang kalau bank sentris ya betul, pemilik sahamnya adalah salah satunya Pak Andre Teja Dharma, tetapi di sentris. Jadi pada prinsipnya tadi kami sudah memaparkan semua terkait kejadian yang sebenarnya atas tragedi yang dialami oleh Bank Sentris. Kalau kami mengatakan ini tragedi, kenapa? Sebenarnya Bank Sentris itu tidak pernah menerima uang Rp1 pun dari Bank Indonesia, karena ini bukan bantuan likuiditas, tetapi perjanjian jual beli promis. Nah, sehingga tadi kami sudah jelaskan semua, kami paparkan semua di kantor keuangan utama KPKN. Pada prinsipnya saat ini setelah kita paparkan semua kronologis yang terjadi di tubuh Bank Sentris yang mengakibatkan Pak Andre Teja Dharma sampai sekarang ini masih tetap status tertuduh sebagai obligor. Setelah kami paparkan semua, baru sudah mulai paham kenapa baru sekarang, karena selama ini kami tidak pernah dapat informasi itu secara gamblang. Tadi kami sudah mengatakan bahwa sebenarnya kami sudah sering membuat surat, bahkan Kemenko Polhukam pun kami sudah ke sana. Namun pada saat kami paparkan di Kemenko Polhukam, pada prinsipnya waktu Pak Menko masih Pak Mahfud, dia mengatakan awalnya dia diam, tidak bisa memberikan advice apa-apa. Tetapi karena pada saat itu Pak Menko sedang menghadapi guncangan atas kasus yang 347 triliun, dia pun tidak bisa memberikan masukan apa-apa. Hanya satu katanya, kalau memang punya bukti, lawan. Tapi jangan kasih tahu kalau saya yang mengatakan itu. Karena dia pada prinsipnya kan dia selaku ketua koordinator Satgas LBI. Ya memang wajar dia mengatakan begitu. Tetapi fakta adalah fakta. This is real, ini nyata bahwa Bank Sentris tidak pernah menerima uang itu Rp1 pun. Bang, ini kan sudah berulang kali Pak Andi mengatakan itu ke KPK, tapi kan tidak pernah ada tanggapan. Betul. Kenapa hari ini Abang yakin mereka mau menanggapi itu? Karena memang selama ini kan hanya ada surat kita minta untuk memberitahu menyampaikan. Namun kan karena pada saat itu entah alasan apapun itu mereka tidak pernah mau, karena hanya selalu kami hanya menjalankan tugas. Kami hanya menjalankan tugas dari pimpinan. Nah, itu selalu alasannya selama ini. Namun karena atas perlawanan yang kita lakukan, atas rencana pelaksanaan eksekusi terhadap rumah, nah ini kan sudah hampir boleh dikatakan sudah titik nadir. Karena tinggal itu satu-satunya. Maka oleh Pak Andre Teja Dharma selaku pemilik saham yang tidak pernah menerima kucuran dana itu, baik Bank Sentris secara perusahaan, baik Pak Andre Teja Dharma secara pribadi, dan aset itu tidak pernah dijaminkan, tidak pernah dibuat sebagai jaminan atas perjanjian promise dulu. Tapi ingat, ini harus dicatat, bukan dana BLBI, tetapi ini adalah jual beli dengan agunan, jual beli promise dengan agunan. Nah, agunan promise nasabah dan dengan ditambah tanah seluas 452 hektar. Nah, seandainya benar Bank BI pun menerima, Bank Sentris Internasional menerima aliran dana itu yang tadi saya sampaikan bahwa itu adalah jual beli, bukan, sekali lagi bukan dana BLBI, tetapi ini adalah jual beli promise. Seandainya benar turun dana itu dari BI ke Bank Sentris, maka yang menjadi penanggung itu adalah Bank Sentris melalui agunan yang diberikan tadi. Sehingga pada saat itu terjadi, maka selesailah persoalan. Karena ada agunan yang ada di tangan BI. Sampai saat ini, BI tidak pernah mau memberitahukan di mana itu agunan itu sekarang. Karena melalui BPPN, dalam hal ini sekarang PUPN, mengatakan tidak ada sampai sekarang. Padahal ada akte 4647 yang jelas di situ dikatakan ada jaminan. Gitu loh. Bang, artinya terima tidak terima, paling tidak ditagih, Bang. Seandainya diterima, kan tadi sudah mengatakan, seandainya Bank Sentris menerima, maka yang menjadi agunan tadi itulah yang harus disita, yaitu tanah seluas 400 hektar dan provinsi nasabah tadi.
Itu yang harus disita, bukan Pak, bukan bank sentris lagi, apalagi Pak Andre Teja Dharma. Itu sudah sangat jauh lah. Makanya saya bilang, makanya dari ini tragedi sebenarnya ya. Kalau kita buka ini semua, ya kita buka semua bagaimana proses kejadian ini, ya mungkin ya bangsa ini agak sedikit bujang. Tapi apapun itu, oleh Pak Andre Teja Dharma tadi setelah mengatakan, menyampaikan semua pemaparannya itu ke KPKNL, oleh KPKNL pada prinsipnya baru memahami persoalan ini, ya, dan akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada pimpinan. Memang mereka kan tombaknya tidak bisa langsung mengambil keputusan saat ini, tapi mereka tetap akan kooperatif menyampaikan. Artinya ini kan aduan dari korban. Kalau kami bilang ini korban diskriminasi. Kalau saya mengatakan ini korban diskriminasi oleh BI, oknum ya. Kita nggak company-nya bukan, tapi oknum. Tapi apapun itu, setelah tadi kita paparkan semua di sana, akan disampaikan ke pimpinan, dan nanti bagaimana dari pimpinan nanti akan ditentukan lagi waktu yang tepat oleh KPKNL. Ya, dengan tentu kami tetap akan membuat surat. Tadi itu makanya disampaikan supaya ini semua berjalan sesuai apa yang sudah dipaparkan. Mohon supaya nanti pada saat meminta surat audiensi kembali dengan pimpinan tertingginya mereka, KPKNL itu, mohon supaya dibuat juga secara rinci bukti-bukti semua atas apa yang sudah kami paparkan tadi. Di situ ada bukti bahwa bukti 4647 itu apabila memang benar uang itu diterima BI, maka yang menjadi hak tanggungan untuk melunasi uang itu kalau memang benar ada. Tapi ini kan tidak ada. Walaupun tidak ada, tapi sampai saat ini jaminan itu nggak pernah diberikan, dan nasabah itu promis nasabah itu sampai sekarang tidak jelas. Nah itu kemana semua? Dan uang yang keluar dari BI selama ini sebenarnya kemana? Sampaikan semua pemaparannya itu ke KPKNL, oleh KPKNL pada prinsipnya baru memahami persoalan ini, ya, dan akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada pimpinan. Memang mereka kan tombaknya tidak bisa langsung mengambil keputusan saat ini, tapi mereka tetap akan kooperatif menyampaikan. Artinya ini kan aduan dari korban. Kalau kami bilang ini korban diskriminasi. Kalau saya mengatakan ini korban diskriminasi oleh BI, oknum ya. Kita nggak company-nya bukan, tapi oknum. Tapi apapun itu, setelah tadi kita paparkan semua di sana, akan disampaikan ke pimpinan, dan nanti bagaimana dari pimpinan nanti akan ditentukan lagi waktu yang tepat oleh KPKNL. Ya, dengan tentu kami tetap akan membuat surat. Tadi itu makanya disampaikan supaya ini semua berjalan sesuai apa yang sudah dipaparkan. Mohon supaya nanti pada saat meminta surat audiensi kembali dengan pimpinan tertingginya mereka, KPKNL itu, mohon supaya dibuat juga secara rinci bukti-bukti semua atas apa yang sudah kami paparkan tadi. Di situ ada bukti bahwa bukti 4647 itu apabila memang benar uang itu diterima BI, maka yang menjadi hak tanggungan untuk melunasi uang itu kalau memang benar ada. Tapi ini kan tidak ada. Walaupun tidak ada, tapi sampai saat ini jaminan itu nggak pernah diberikan, dan nasabah itu promis nasabah itu sampai sekarang tidak jelas. Nah itu kemana semua? Dan uang yang keluar dari BI selama ini sebenarnya kemana? Nah itu sebenarnya yang harus dilacak. Kemana uang yang dikeluarkan oleh BI? Gitu kan? Kalau KPKNL kan mengatakan bahwa bank sentris menerima. Tapi atas bukti tadi yang sudah kami paparkan, bukan bank sentris internasional yang menerima dana itu, tetapi PT Sentris Bank Internasional. Itu dicatat, bukan bank sentris internasional. Yang kalau bank sentris internasional, ya betul, pemilik sahamnya adalah salah satunya Pak Andre Teja Dharma. Tetapi di Sentris Bank Internasional kita nggak tahu siapa pemilik International ya, Bank. Sentris International Bank. Kita tidak tahu siapa pemilik saham, pemegang sahamnya itu. Dan di situ dijelaskan ya, dalam bukti audit dari BPK mengatakan bahwa yang menerima itu adalah Sentris International Bank.
bukan bank sentris nasional gitu loh. Dan nomor akunnya pun sangat jelas. Kalau yang di nomor akunnya Bank Sentris Internasional yang pemegang sahamnya Pak Andre Teja Dharma itu ujungnya itu ya 3 angka di ujung itu 016. Sementara di dalam tanda kutip kami mengatakan itu bank sentris palsu ya, yang tadi saya katakan itu nomor rekeningnya 000. Itu sudah sangat, tapi memang hampir mirip, sengaja dibuat hampir mirip supaya seolah-olah ini adalah bank selaku pemilik sahamnya itu adalah Pak Andre Teja Dharma gitu. Jadi di situ tadi udah jelas kami paparkan semua, dan pada prinsipnya mereka baru paham. Karena ya ini kan proses perjalanan kasus ini kan sudah 26 tahun. Nah, di mana di sini kan pejabat-pejabatnya pun kan silih berganti. Sehingga pada saat sebelum dia berganti memberikan semua dokumen-dokumen kepada pejabat baru kan belum tentu lengkap semua. Dan itu mereka buktikan. Ketemu dengan sama Bang di KPK-nya? Pak Rofi Purnomo. Iya. Sendiri atau dengan dengan timnya? Dengan legalnya juga gitu. Jadi kita tadi udah paparkan semua dengan matang ya, dengan harapan dari pihak KPK ini memang tadi tetap akan disampaikan ke atas supaya ini ditindaklanjuti dengan baik dan benar. Karena apapun adalah keadilan nomor satu. Bahwa Pak Andre Teja Dharma adalah salah satu pengusaha yang besar sebelum terjadi krisis. Gitu loh. Jadi jangan dikira bahwa uang itu, anggaplah tadi misalnya diterima. Kalaupun diterima, uang itu bukan untuk beli aset-aset pribadi dia, bukan. Karena dia kan hanya pemegang saham. Dia bukan di direksi gitu loh. Ya. Jadi saya rasa cukup jelas tadi. Ya kita hanya menunggu dari pihak KPK lain untuk yang lebih tinggi lagi, karena memang kita kan hanya undangan audiensi hari ini hanya dari KPK. Kalau soal aset kan Bagaimana? Soal aset yang disita dan itu apa? Nah, tadi kan kita sudah sampaikan juga, karena ini lagi dalam proses, dan setelah mendengarkan dari pemaparan kami bahwa ini real, nyata, semua, dan ada bukti, dokumennya ada. Nah, kita mau ini jangan dulu ditindaklanjuti, termasuk lelang yang akan dilaksanakan. Nah, hanya saja tadi disampaikan oleh Pak Kamil untuk, karena ini sudah ada jadwal, nanti kami minta supaya dibuatlah permohonan secara resmi untuk menunda semuanya. Itu tadi hasil dari pembicaraan kami, dan selanjutnya nanti akan disampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi. Dan kami diminta juga untuk bersurat secara resmi. Gitu. Yang lebih tinggi maksudnya Ketua Satgas? DJKN. DJKN. Saya menambahkan ya. Tidak ada lagi. Jadi tadi suasana ya. Kita sudah minta supaya jangan sampai nanti ada titik temu. Saya menambahkan ya, tadi pertemuan berlangsung sangat baik sekali. Mereka menerima kita dengan ramah, bahkan mereka mensupport kita. Karena setelah kita berikan paparan, Pak Andri memberikan paparan tentang duduk persoalan yang sebenarnya, mereka baru sadar bahwa ternyata ada yang salah di sini dalam rangka itu. Tapi mereka memang tugas untuk melakukan penyitaan. Tapi intinya setelah mendapatkan penjelasan dari kita, kemudian ada semacam kesepakatan diantaranya kita mencoba untuk itu ditunda atau mungkin dibatalkan ketika mereka melakukan pengkajian. Dan semua yang kita paparkan akan dilaporkan ke pimpinannya untuk diberikan keputusan yang semoga kemudian membuka mata semuanya. Apa jaminan mereka, Pak, dari KPKN R1? Jadi mereka meminta kita mengirim surat kepada DJKN tentang kronologinya dengan segala macam itu, sehingga nanti terlihat di situ bahwa kita ini sebenarnya tidak mendapatkan dana PLBI itu, sehingga itu mereka kesalahan terjadi di situ. Karena mereka hanya menerima laporan dari kejaksaan. Iya. Jadi mereka tidak tahu duduk masalah sebenarnya. Tapi setelah kita jelaskan, mereka baru tahu.